お姉ちゃんが来た。Inilah sosok Shinigami yang sangat terkenal akan prinsip keadilannya yang tinggi. Siapa lagi kalau bukan Sajin Komamura? Dengan prinsip kesatria yang melekat padanya, Komamura dikenal sebagai salah satu tokoh yang begitu dikagumi oleh para Shinigami. Bahkan ajarannya tentang keadilan dan etos kerja sangat dipegang teguh oleh siapa saja yang berada di bawah kepemimpinannya. Sebagai salah satu kapten divisi 7 Gotei 13, dia sangatlah disiplin, tegas, dan sangat pemberani. Siapapun yang berani menentang keadilan, Komamura tidak akan segan-segan untuk meladeninya, bahkan jika itu adalah sahabatnya sendiri. Berbicara soal kekuatan yang dimilikinya, Komamura terkenal memiliki fisik besar yang sangat kuat, karena memang dirinya berasal dari ras manusia serigala yang memiliki bentuk dan naluri layaknya seekor binatang buas. Kemudian untuk Zanpakutonya sendiri, Komamura memiliki kemampuan Shikai bernama Tenken, di mana kekuatannya adalah mampu mewujudkan berbagai serangan raksasa yang berasal dari monster Zanpakutonya. Dengan mengayunkan pukulan, tendangan atau tebasan ke arah lawan, maka nantinya akan muncul bagian tubuh raksasa yang juga akan ikut meniru gerakannya. Kekuatan yang dihasilkan dari serangan ini tentunya sebanding dengan besarnya ukuran serangan yang dilancarkan. Sementara untuk bankainya sendiri, Komamura memiliki bankai bernama Kokujo Tengen-myo, di mana kemampuannya adalah mampu mewujudkan keseluruhan tubuh dari monster Zanpakutonya. Monster raksasa yang memiliki penampilan samurai ini nantinya akan meniru segala gerakan Komamura, baik itu menyerang ataupun bertahan. Dan tentunya kerusakan yang dihasilkan serta pertahanan yang dimilikinya pun jauh lebih besar dari mode Shikai-nya. Dan tak hanya itu saja, bankainya ini juga memiliki evolusi lain, yaitu versi Dangai Joy. Dalam versi ini, dengan cara mengorbankan jantungnya sendiri, Komamura akan mampu menciptakan sosok monster raksasa baru yang hampir mirip dengan bankai sebelumnya. Hanya saja bedanya, kini dia tampil tanpa mengenakan baju jirah samurainya. Secara kekuatan, keunggulan monster raksasa satu ini adalah tidak bisa mati meski telah diserang bertubi-tubi. Sehingga Komamura akan lebih leluasa untuk dapat melancarkan berbagai serangan keras tanpa perlu khawatir dia dan monsternya akan terluka. Walau evolusi bankainya ini terbilang sangat superior, tapi karena mengorbankan jantungnya sendiri, otomatis penggunaan versi ini akan menyebabkan kematian bagi si pengguna. Namun meski begitu, dilihat dari besarnya kekuatan yang dia miliki serta pengaruh besar yang telah dia sebarkan kepada para pengikutnya, tidak heran jika Komamura layak dikatakan sebagai salah satu kapten kuat yang pernah membela Gotei 13. Belum terlalu jelas dari mana Komamura berasal, tapi yang pasti diceritakan Komamura ini adalah salah satu keturunan ras manusia serigala, yaitu sebuah klan yang disebut-sebut pernah dikirim ke dunia hewan untuk menebus dosa-dosanya. Dan dahulu kala, sebelum bergabung dengan Gotei 13, Komamura pergi meninggalkan kaumnya sendiri karena tidak ingin terus-menerus menyembunyikan diri bersama anggota klannya yang lain. Dia pun mulai membaur bersama orang-orang normal sambil mengenakan sebuah penutup kepala untuk menyembunyikan identitasnya. Entah apa saja perjalanan yang dilalui Komamura kala itu, tapi yang jelas suatu waktu dia bertemu dengan Komandan Yamamoto yang saat itu tidak memandang rupanya sebelah mata. Malah justru Komamura diberi kesempatan oleh Yamamoto untuk bergabung dengan Gotei 13 walau dirinya bukan orang normal biasa. Perlakuan baik dari Yamamoto ini pun sontak membuat Komamura merasa seperti sangat dihargai. Dan karena hal tersebut, sejak saat itu Komamura mulai memandang Yamamoto sebagai sosok istimewa yang telah memberikannya semangat hidup dan kepercayaan diri untuk terus maju. Itulah mengapa dia sangat menghormati sosok Komandan Gotei 13 satu ini lebih dari siapapun. Kemudian seiring berjalannya waktu, semasa menjadi anggota Gotei 13, Komamura secara tak sengaja bertemu dengan seorang Shinigami buta bernama Tosen di sebuah area berumput. Di sana mereka saling berbincang hangat satu sama lain seakan keduanya sudah saling mengenal sejak lama.
Perbincangan ini pun lantas membuat Komamura sangat senang karena ini pertama kalinya ada orang yang mau berbicara dengannya tanpa memandang dirinya sebagai satu makhluk yang berbeda. Dan sejak saat itu, mereka pun mulai sering bertemu dan berbincang hingga akhirnya menjadi sepasang kawan dekat. Dalam setiap pembicaraan, keduanya terlihat saling menghormati dan mengagumi prinsip hidupnya masing-masing, terutama prinsip keadilan yang sangat mereka junjung tinggi kala itu. Hingga beberapa waktu kemudian, baik Komamura maupun Tosen akhirnya berhasil mencapai pangkat seorang kapten. Dengan keberhasilan ini, kini Komamura pun mulai memiliki banyak pengikut dan menjadi sosok yang begitu dikagumi oleh banyak orang. Selama menjalani perannya sebagai seorang kapten divisi 7, Komamura banyak dikenal orang sebagai kapten yang gagah dan pemberani. Dia juga sangat disiplin dan taat terhadap segala peraturan yang berlaku. Apalagi Komandan Gote yaitu Genryusai Yamamoto merupakan orang yang sangat dia kagumi sejak lama. Hal itu tentunya menjadi motivasi bagi dirinya untuk selalu menjalankan tugas yang diberikan sebaik yang dia bisa. Saat menjalankan tugasnya, Komamura banyak dihadapkan dengan berbagai konflik dan permasalahan. Salah satunya ketika terjadinya penyusupan yang dilakukan Ichigo dan kawan-kawan. Pada peristiwa yang terjadi kala itu, sebagai seorang kapten, Komamura beserta Tosen sempat terlibat adu bentrokan melawan Zaraki yang kala itu hendak memberontak. Pertarungan di antara mereka bertiga pun berjalan cukup sengit. Bahkan penutup kepala yang dikenakan Komamura sampai lepas akibat kuatnya bentrokan yang terjadi. Namun belum sampai selesai pertarungan berjalan, Komamura memutuskan untuk pergi membantu Komandan Yamamoto yang sedang bertarung di tempat lain. Akan tetapi di tengah perjalanan, sebelum mencapai tempat Yamamoto, Komamura mendengar pengumuman bahwa ternyata Kapten Aizen, Gin, serta Tosenlah yang merupakan pemberontak sebenarnya. Mendengar kabar tersebut, Komamura pun sangat terkejut dan tidak percaya. Dengan sigap dia kemudian langsung menuju Bukit Sokyoku, tempat di mana Aizen berada. Hingga setibanya di sana, Komamura yang marah langsung melancarkan serangan Shikai-nya pada Aizen yang dia yakini sebagai dalang di balik pemberontakan. Namun serangan tersebut nyatanya berhasil ditahan oleh Aizen dengan mudah. Malahan saat itu Komamura yang sudah diambang batas justru berhasil dikalahkan oleh Aizen menggunakan Hado 90 Kurohitsugi. Beberapa saat setelah tersadar, Komamura langsung menengadah ke langit di mana Aizen, Gin, serta Tosen hendak melarikan diri. Dengan sangat emosional, dia mempertanyakan kembali tentang alasan Tosen menjadi seorang Shinigami serta kemanakah keadilan yang Tosen emban selama ini. Tapi pertanyaan tersebut rupanya tidak serta-merta membuat Tosen tersadar. Justru Tosen dengan sangat percaya diri mengatakan pada Komamura bahwa ini merupakan salah satu jalan untuk menempuh keadilannya yang sejati. Beberapa hari setelah kejadian itu, karena wajah aslinya sudah diketahui, Komamura pun kini tidak lagi memakai penutup kepala. Dia mulai mencoba lebih pede dan seakan tidak peduli dengan pandangan orang terhadapnya. Dan pada momen ini pula, Komamura masih memikirkan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi pada Tosen. Dia begitu tidak percaya orang berprinsip seperti Tosen bisa memiliki pemikiran untuk memberontak pada keadilan. Merasa terganggu akan pemikiran tersebut, Komamura pun tak sabar menantikan perjumpaan selanjutnya dengan Tosen karena dia ingin meyakinkan Tosen bahwa jalan yang dipilihnya adalah jalan yang salah. Hingga beberapa bulan setelahnya, akhirnya pertemuan mereka pun terjadi. Kala itu di pertempuran antara Gote 13 melawan pasukan Aizen, setelah Komamura berhasil mengalahkan salah satu fraksi baragan bernama Choi Nengpo, dia pun akhirnya bisa berhadapan dengan Tosen. Dan tak hanya dirinya seorang, Komamura juga dibantu oleh mantan wakil kaptennya Tosen yaitu Shuhei Hisagi. Dalam pertarungan itu, berbagai serangan silih berganti mereka lancarkan. Bahkan beberapa bujukan dan nasihat banyak dilontarkan oleh Komamura untuk membuka mata Tosen. Tapi di sisi lain, Tosen yang begitu teguh pada pendiriannya tetap tidak mau mendengarkan bujukan Komamura. Yang ada Tosen justru semakin memperlihatkan sikap arogannya dengan berubah wujud ke bentuk hollow-nya.
Hingga pada akhirnya saat momen di mana Komamura dan Hisagi berhasil melumpuhkan Tosen, akhirnya Tosen pun mulai membuka matanya dan kembali pada dirinya yang lama. Namun sayang, pada momen mengharukan ini, tubuh Tosen yang kala itu tengah melemah tiba-tiba saja meledak tanpa sebab. Yang mana hal ini sontak membuat Komamura terkejut dan sangat emosi. Dia tahu bahwa apa yang menimpa Tosen barusan merupakan ulah dari Aizen selaku dalang pemberontakan. Tapi sekali lagi, karena jauhnya perbedaan kekuatan di antara keduanya, Komamura pun pada akhirnya tidak mampu memberikan serangan balasan dan justru malah berhasil dikalahkan oleh Aizen. Beberapa waktu setelah pertempuran melawan Aizen berakhir, di mana Gotei 13 tampil sebagai pemenang, kini mereka kembali dihadapkan dengan peperangan melawan bangsa Quincy. Pada awal peperangan, Komamura berhadapan dengan seorang stand leader bernama Bambieta Buster Bean, yang mana kekuatannya adalah mampu meledakkan sesuatu. Dan tak hanya itu, para pasukan stand leader ini ternyata juga dibekali medali yang mampu mencuri bangkai Shinigami. Alhasil akibat dari kemampuan musuh yang sangat merepotkan ini, Komamura pun saat itu tidak berhasil mengalahkan musuh dan justru dibuat babak belur. Pasca peperangan pertama berakhir, Komamura sangat dikejutkan dengan tewasnya komandan tertinggi Yamamoto. Dia begitu terpukul melihat sosok panutannya telah ditumbangkan oleh musuh. Karena rasa sedih yang dia alami ini, Komamura pun semakin bertekad untuk menjadi lebih kuat lagi. Demi membalaskan dendam terhadap bangsa Quincy, Komamura memutuskan untuk pergi ke sebuah gua di hutan untuk bertemu dengan kakek buyutnya sendiri. Usut punya usut, rupanya tujuannya ke sana adalah untuk meminta kekuatan legendaris klannya, di mana dia ingin mampu menguasai teknik perubahan wujud manusia. Namun ternyata syarat yang harus ditempuh Komamura sangatlah berat. Karena untuk mendapatkan teknik tersebut, Komamura harus menyerahkan jantungnya, yang artinya dia harus siap mengorbankan nyawanya seusai menggunakan teknik ini. Tapi meski syarat tersebut sangat berat, demi menjadi bertambah kuat dan meneruskan tekad mendiang Yamamoto, Komamura pun dengan nekat langsung mengambil jantungnya sendiri dari dalam tubuh dan menyerahkannya di hadapan kakek buyutnya. Dan akhirnya berkat hal tersebut, Komamura pun benar-benar mendapat kekuatan wujud manusia seutuhnya. Hal ini dia perlihatkan saat dia kembali berhadapan dengan Bambieta di peperangan kedua. Terlihat pada saat itu, setelah dia kembali mendapatkan bankainya, Komamura seketika langsung mengaktifkan Kokujo Tengen Myo, yang mana kali ini monster bankainya itu tampil dengan evolusi baru akibat perubahan wujud manusianya. Dengan perubahan ini, Komamura dan bankainya mendapat kemampuan untuk tidak tumbang mau sebanyak apapun dia mendapat serangan. Karena secara logika, kini Komamura sudah tidak memiliki nyawa, tubuhnya saat itu hanyalah sebuah cangkang kosong yang sudah mati. Begitupun dengan monster bankainya. Dan pada akhirnya, berkat kekuatan barunya tersebut, Komamura pun berhasil mengalahkan Bambieta dengan berbagai serangan yang sangat amat keras. Namun seperti yang telah dikatakan kakek buyutnya, seusai menggunakan kekuatan ini, dia harus rela kehilangan hidupnya. Dan benar saja, saat itu bersamaan dengan menghilangnya Dangai Joy, Komamura mulai terjatuh tumbang ke tanah. Dan pada momen ini, secara tak terduga, tiba-tiba saja tubuh Komamura yang sudah melemah mulai berubah bentuk menjadi seekor serigala. Hal ini seolah menggambarkan arti menyerahkan hidup sebenarnya yang dimaksud oleh kakek buyutnya. Dari sini terungkap bahwa teknik legendaris perubahan wujud manusia adalah teknik pamungkas yang pada akhirnya membuat jiwa sang pengguna kembali ke bentuk alaminya sebagai seekor binatang. Demikianlah bagaimana sang kapten divisi 7 yang sangat disegani mengakhiri hidupnya sebagai seorang Shinigami. Demi memperjuangkan kehormatan tokoh panutannya serta melindungi keadilan yang dijunjungnya, dia rela mengorbankan jiwanya sendiri. Dari sikapnya yang gagah berani, rela berkorban serta memegang teguh prinsip keadilan, tampaknya tidak heran jika dirinya dipandang sebagai sosok yang sangat amat berjiwa kesatria. Sejak menginjakkan kaki di medan perang, aku telah siap meninggalkan hidupku. Sajin Komamura.